Barusan Mimin temuin nih di TikToknya orang Malaysia, ia buat status seperti ini guys. Kepada orang Indonesia yang menghina nama negara kami dengan nama Malaydesh katanya. Alah, you don't know what to say, ha? Pakcik, makcik, dengar sekejap. Dengar, sini. Itulah reaksi orang Malaysia yang rupanya kepanasan negaranya disebut Malaydesh. Sebutan ini memang sangat populer di kalangan netizen Indonesia. Dan mungkin pula, sebutan Malaydesh bakal semakin mendunia dan jangan-jangan bisa disahkan oleh UNESCO atau PBB. Ada juga sebutan yang lain, misalnya Banglasia. Tapi kita tak tahu, apakah sebutan Banglasia juga bikin orang Malaysia marah. Masih banyak sebutan yang lain untuk negara buatan penjajah British itu. Misalnya negeri ujung Medini, negeri kasino, negeri 9 sultan yang kurang berguna. Mungkin juga negeri pengkhianat Nusantara atau negeri maling budaya. Bisa juga negeri para patik atau hamba-hamba, dan masih banyak lagi. Nah, kalau sebutan Malaydesh bikin gerah, apakah sebutan negeri kasino madani atau negeri judi dan arak justru bikin bangga orang Malaysia? Kita tak tahu pasti. Yang jelas, sebutan negeri pemuja British ataupun negeri kasino tersebut bukanlah datang dari langit, melainkan kreasi manusia. Dan tentu saja, semua disebabkan oleh perilaku kaum Melayu Malaysia sendiri. Kalau di kalangan netizen, tentu saja faktor kesombongan kaum Melayu Malaysia yang suka merendahkan Indonesia merupakan penyebab utama. Selama ini, kaum Melayu negeri kasino menganggap negara mereka sangat maju dan hebat dan cenderung merendahkan bangsa dan negara Indonesia. Tapi kami juga melihat penyebab lain yang lebih serius. Keangkuhan dan kesombongan kaum Melayu Malaysia itu disebabkan oleh konsep yang dibuat oleh para pemimpin dan akademisi Melayu negeri kasino sendiri. Mereka sengaja menggunakan konsep Melayu palsu warisan penjajah British. Sekali lagi, konsep Melayu palsu ini warisan Tuan British. Yakni semua suku di Nusantara disebut Melayu. Lalu, kaum Melayu negeri kasino berusaha memaksakan konsep itu ke Indonesia. Bayangkan saja, kaum Melayu palsu di Malaysia, yang jumlahnya hanya sekitar 20 juta, mau mendikte bangsa Indonesia sebanyak hampir 300 juta. Itulah bentuk kesombongan, atau mungkin juga kebodohan mereka. Dan kaum Melayu palsu Malaysia pun berusaha memelayukan Nusantara. Bahkan, mereka juga lebih suka menyebut kepulauan Indonesia sebagai Kepulauan Melayu. Malangnya, patik-patik atau hamba-hamba negeri kasino percaya saja pada dongeng itu. Dongeng itu dibuat oleh penjajah British. Dan kita tahu, kaum Melayu negeri kasino amat memuja British. Karena itu pula, mereka memanggilnya Mat Saleh. Bayangkan saja, orang kulit putih kok disebut Mat Saleh. Mungkin karena saking sayangnya Melayu kasino pada penjajah British pujaan mereka. Nah, dengan konsep Melayu palsu warisan penjajah itu, mereka pun merasa bebas mencuri semua budaya suku-suku di Indonesia. Mereka juga mau memelayukan bahasa Indonesia, walau akhirnya gagal total. Nah, menurut kami, semua itu adalah bentuk keangkuhan kaum Melayu negeri kasino. Mereka sama sekali tidak menghormati bangsa dan negara Indonesia. Konsekuensinya adalah, kalau kaum Melayu palsu di negeri kasino tidak menghormati Indonesia, kenapa bangsa Indonesia harus menghargai Malaysia? Jadi, jangan salahkan pula bila orang Indonesia juga seenaknya saja membuat sebutan buat Malaysia. Toh sejumlah sebutan tersebut tidak ada yang salah. Misalnya saja sebutan negeri kasino. Dunia juga tahu bahwa ekonomi Malaysia amat bergantung pada kasino dan perjudian. Malahan bapak penerima hadiah kemerdekaan, yakni Tunku Abdul Rahman sendiri yang dulu mengizinkan berdirinya kasino. Kasino dan perjudian memang amat bersejarah di Malaysia,
seperti halnya patung tentara British. Karena tanpa British, mungkin negara Malaysia juga tidak pernah ada. Tentara British pula yang berjasa membasmi para pejuang kemerdekaan di Malaysia. Selanjutnya marilah kita simak perdebatan di kalangan netizen mengenai sebutan Malaides. Barusan Mimin temuin nih di TikToknya orang Malaysia, ia buat status seperti ini guys. Kepada orang Indonesia yang menghina nama negara kami dengan nama Malaides katanya. Terus di sini kita jawab ya guys, tapi komentar dari netizen Indonesia gitu. Di sini ada komentarnya, kalian hina kami dengan kata-kata negara Kismin, IQ 78, BB. So, siapa yang gak punya hati dan otak sekarang? Sekaya apa kalian sampai bisa berkata seperti itu? Sepintar apa kalian untuk menjelekkan orang lain? Katanya. Luar biasa nih netizen Indonesia gitu. Harusnya Anda sampaikan kepada saudara-saudaramu yang selalu menghina negara kami juga dengan menyebut kata Indon dan lain-lainnya. Benahi dulu saudara-saudaramu dalam berucap. Ada asap, pasti ada api. Istilahnya lo jual, gue beli gitu. Kalian sebut kami Konoha. Kenapa kalian kesakitan disebut Malaides? Iya ya. Tuh kan, kamu aja nggak terima kalau disebut dengan Malaides. Kita juga dengan kami loh. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar ke luar negara untuk cari kerja. Kalau ini adalah daripada kalangan Konoha, ini adalah daripada kalangan warga negara Indonesia. Alah, you don't know what to say, ha? Pakcik, makcik, dengar sekejap. Dengar, sini. Tuh, sekitar 800,000 sampai 1,4 juta orang Malaysia yang bekerja di luar negeri. Oke? Nah, menurut Tuan Lee, tahun 2021, Malaysia itu 24,7%. Hanya 24,7% yang mengirim tenaga kerja profesional. Sementara 62% dan 13% lainnya itu bekerja di semi-profesional dan tidak profesional sama sekali. Pikirkan ya, yang semi-profesional yang mana, yang tidak profesional sama sekali. Yang tidak profesional sama sekali, apa contohnya kalian bisa pikirkan? So, pakcik makcik, selama kita masih di regional Asia Tenggara, kita itu negara babu pakcik sebetulnya, negara dunia ketiga bagi negara-negara maju. Kita itu sebetulnya senasib seperjuangan, jadi jangan merasa superior, ngata-ngatain Indonesia negara babu. Pakcik makcik pun jadi babu di negara orang. Patutnya lah kita sebagai negara-negara yang berasal di Asia Tenggara ini kompak, menunjukkan identitas kita masing-masing, menunjukkan cipta rasa dan karsa kita ke dunia luar yang menganggap negara kita ini negara dunia ketiga, negara nggak penting, itu maksudnya. Begitulah perdebatan dan saling ejek di kalangan netizen Indonesia dan Malaysia. Nah, selama ini kaum Melayu negeri kasino juga suka menggunakan kata kunci serumpan-serumpun. Istilah serumpun amat sering mereka ucapkan. Tapi orang Indonesia harus paham bahwa yang dimaksud serumpun itu bagi Malaysia berkaitan dengan konsep Melayu palsu mereka. Serumpun itu juga berkaitan dengan konsep ala Melayu dan Mahawangsa Melayu. Semua suku di Nusantara disebut Melayu. Jadi, sebenarnya serumpun Melayu palsu. Karena itu pula, akademisi Malaysia juga suka menggunakan istilah rumpun Nusantara Melayu. Kata Melayu di sini bukan bermakna Melayu sebagai suku, tapi Melayu palsu atau ras Melayu, istilah warisan Tuan British tadi. Dengan alasan serumpan-serumpun, kaum Melayu Malaysia kemudian berniat jahat, yakni merampok semua budaya milik bangsa Indonesia. Padahal, kaum Melayu palsu di Malaysia itu sebenarnya hanya diaspora suku-suku di Indonesia. Karena mereka tak mau mengakui sebagai diaspora bangsa Indonesia, mereka kemudian menggunakan istilah serumpun. Itulah sombongnya kaum Melayu negeri kasino. Mereka sebenarnya hanya diaspora atau ranting bangsa Indonesia, tapi mau dianggap sejajar, mau dianggap serumpan-serumpun atau serumpat-serumput. Nah, berikut ini adalah contoh dalih kaum Melayu negeri kasino yang menggunakan istilah serumpun. Terus yang kedua nih, slide yang kedua, sebagai negara serumpun,
Kita seharusnya saling menyokong dan memperkuat hubungan, bukan menambah perpecahan dengan gelaran yang kurang sopan katanya. Di sini dia bilang guys, sebagai negara serumpun katanya. Jadi gini guys, mungkin karena banyaknya kesamaan negara kita dengan negara mereka guys. Padahal mereka yang mengikuti kebudayaan Indonesia, meniru makanan khas Indonesia, mengklaim budaya Indonesia, serta menyamakan bahasa Indonesia dengan Melayu versi mereka gitu. Mereka selalu menyamakan gitu. Bahasa Indonesia dengan Melayu Malaysia sama aja katanya gitu. Hal inilah yang membuat orang Malaysia suka klaim lantaran sering dianggap sama. Bener nggak? Mereka lebih bangga dianggap serumpun dengan Indonesia daripada dianggap serumpun dengan Bangladesh. Ya kan? Padahal netizen Malaysia pernah juga tuh katakan Indonesia serumpun dengan India. Karena banyaknya kesamaan antara negara India dengan Indonesia gitu. Mulai dari musik dangdut dan musik India yang hampir mirip. Juga mata uang Indonesia rupiah, India rupiah. Dan kemiripan lainnya guys. Orang Indonesia nggak ada tuh yang marah walaupun kalian olok-olok. Tapi begitu netizen Indonesia katakan Malaydesh, kalian kok marah sih? Dah gitu marah satu provinsi lagi. Terus slide berikutnya kita berkongsi bahasa dan budaya yang sama katanya. Jadi sepatutnya kita menghormati antara satu sama lain, bukannya memperkecilkan. Katanya kita berkongsi bahasa dan budaya yang sama. Sama. Hal inilah yang membuat orang Malaysia tak tahu malu kalau mau ingin klaim budaya maupun bahasa Indonesia. Ya enggak? Apalagi baru ini batik, Minangkabau yang diklaim mereka. Terus mengenai bahasa. Padahal cara perkembangan bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu di Indonesia. Perkembangan dan pengayaan kosakata bahasa Indonesia dipengaruhi bahasa Belanda, Arab, Portugis, Inggris, Cina, Jepang, Prancis, Turki, Korea, hingga 718 bahasa daerah di Indonesia. Begitulah pertikaian netizen Indonesia dan Malaysia yang amat sering terjadi. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.